Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim, amma ba'd. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen dan teman-teman saya yang sudah mendengarkan video pada kesempatan saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Hardan Maulana dari program studi Akhwalus Sasiyah non-reguler Fakultas Agama Islam, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang positivisasi hukum di Indonesia. Baik, jadi sebelum kita memasuki ke materi, sebaiknya kita memperkenalkan tentang positivisasi hukum di Indonesia. Bahwasanya Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam merupakan unsur yang perlu diperhatikan. Menurut Zarqawi Zojati yang dikutip Said Aqil Hussein Al-Munawwar dalam bukunya Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, menyatakan bahwa kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka agama dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum nasional. Karena itu, hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, berpeluang besar memberikan kontribusinya kepada pembangunan hukum sosial yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan dan keberadaan Indonesia, baik sebagai komunitas maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam sebagai proses historis bangsa Indonesia setelah mewarisi berbagai proses pertumbuhan. Mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini, hukum Islam menjadi faktor yang penting dalam menentukan sikap, pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan pelanggaran negara. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi inti, yakni positivisasi hukum Islam nasional di Indonesia. Indonesia seperti negara berkembang lainnya selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional yang dalam praktik syarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Perubahan politik memasuki era reformasi akan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Memasuki era reformasi, arah dan kebijakan hukum nasional yang juga sekaligus merupakan politik hukum nasional harus berlandaskan pada garis-garis besar haluan negara yang disingkat adalah GBHN. Tahun 1999 yang merupakan produk era reformasi dalam arah kebijakan GBHN disebutkan antara lain menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legilisasi. Di samping akidah dan etika moral atau minimal prinsip-prinsipnya yang terintegrasi ke dalam sistem nasional. Orientasi pertama menjadikan Islam sebagai ideologis, kedua menjadikan Islam sebagai sumber etika moral, dan ketiga menjadikan Islam sebagai sub-ideologi. Orientasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ini didukung oleh mereka yang masih tetap concerned terhadap orientasi Islam sebagai ideologi yang manifestasinya terbentuk pelaksanaan syariah Islam secara formal sebagai hukum positif. Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan
institusionalisasi ajaran Islam. Orientasi ini sebenarnya sudah dimiliki oleh para tokoh Islam menjelang dan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian sejalan dengan era globalisasi, orientasi ini banyak dipengaruhi ide-ide Ikhwanul Muslimin yang berdiri di Mesir tahun 1928 dan kini sudah berkembang di sejumlah negara Timur Tengah. Orientasi kedua didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keislaman. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika moral Islam dan menolak pelaksanaan syariah dalam konteks kehidupan bernegara. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Menurut orientasi ini, munculnya partai-partai Islam di era reformasi ini seharusnya bukan untuk memperjuangkan ideologi atau sistem Islam, melainkan hanya sebagai political force yang tidak ideologis. Selanjutnya, orientasi yang ketiga adalah lebih realistis dan moderat, dan meskipun ia berusaha sedapat mungkin melaksanakan syariah atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia masih tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan sekaligus struktural dengan cara konstitusional dan demokratis. Di samping itu, ia juga mengupayakan implementasi sistem alternatif yang Islami, meskipun tidak bersifat struktural, seperti perbankan Islam, asuransi Islam, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat 3 bentuk dalam memfungsikan hukum Islam dalam hukum nasional. Pertama, menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam. Yang kedua, memfungsikan hukum Islam dengan cara mengekspresikan materi hukum Islam atau prinsip-prinsip dan moralitas untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, tujuan hukum Islam, maqasid al-syar'iyah, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang, mencangkup 5 aspek yang disebut al-daruriyat al-khams, yang meliputi agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta benda. Yang kedua adalah terdapat dalam suatu aturan tertentu, asrar al-tasri dalam hukum Islam. Ketiga, memfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya adalah menempatkan fikih atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum. Maka dalam tataran operasional atau hukum material, fikih atau hukum Islam dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur atau alur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, mencangkup undang-undang dasar, undang-undang peraturan pemerintah, mengganti undang-undang perpu, peraturan pemerintah, bahkan peraturan yang dikeluarkan lembaga eksekutif namun mempunyai kekuatan legislasi. Di sini fikih dapat berperan baik sebagai hukum material, esensi hukum, ataupun hukum dalam konteks moralitas hukum. Yang kedua, sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak selalu secara langsung dalam pengertian legislasi, sebagaimana peraturan pemerintah, namun dalam konteks kedisiplinan secara administratif, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi pula. Dalam hal ini adalah kompilasi hukum Islam yang pada dasarnya hanya instruksi presiden. Yang ketiga yaitu jurisprudensi dalam proses pembuatan perundang-undangan hukum Islam atau fikih dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum dan sekaligus bukunya dapat diposisikan Rechtsbuch dalam proses jurisprudensi lebih jelas lagi. Dan yang keempat adalah sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara. Seorang hakim akan mengeluarkan putusan hakim tidak lepas sama sekali dari proses hakim yang dilakukan oleh mereka yang berperkara.
yang dalam hal ini melibatkan secara langsung pengacara, jaksa, saksi, dan lainnya. Sudah barang tentu nantinya akan menekankan pada argumentasi hukum, sehingga setiap pengacara mempunyai peran tidak kecil. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian tentang elektisisme, interaksi, dan positivisasi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa upaya positivisasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, pendekatan formal atau normatif. Menurut pendapat ini, hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau sudah masuk Islam. Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Artinya, pelaksanaan ajaran Islam perlu dilembagakan melalui perundangan dan dukungan negara. Kedua, pendekatan kultural menurut pendapat ini yang terpenting bukan formalisme penerapan hukum Islam atau dengan pendekatan normatif ideologis, namun penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat itulah yang lebih penting. Mungkin cukup segitu adanya penjelasan materi tentang positivisasi hukum di Indonesia dari saya. Apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.